Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apakah kita tidak punya cara untuk menghadapi dewa iblis ini? Orang tua berjubah berpola dao juga sama kuatnya, dan bahkan telah menyentuh metode dao miliknya sendiri masih belum cukup kuat. Ada jalan, solusinya mungkin bukan kita, tapi mereka. Penguasa menara Dewa Alkimia memberikan jawaban yang mencengangkan, lalu dia melihat ke arah Lin Dong dan Mu Chen di Laut Alkimia lagi. Orang tua berjubah tahu juga mengikuti pandangan penguasa menara Alkimia, matanya sedikit bergerak, dan bahkan sedikit terkejut. Saudara Zun sedang membicarakan mereka berdua. Tidak, itu 3 orang. Mata penguasa menara Alkimia memancarkan cahaya masa depan, seolah-olah dia telah melihat 3 orang yang dia katakan adalah cahaya harapan untuk masa depan. 3. Jubah Dao Wen mengerutkan kening, lalu mengendur, dan teriakan terkejut keluar dari tenggorokannya. Mungkinkah Xiao Yan yang dibawa oleh Suer yang memahami energi spiritual langit dan bumi dalam kompetisi abadi 9 putaran? Mendengar kata-kata Xiao Yan, penguasa menara Alkimia sedikit terharu, dan bahkan mengagumi kejeniusan dalam memurnikan pengobatan. Tepatnya, ketiga bersaudara itu semuanya adalah putra takdir. Teman kecil bernama Xiao Yan ini adalah ahli api ilahi. Setelah dia memasuki menara Alkimia, dia menyebabkan pergerakan aneh api ilahi di menara. Pada saat itu, aku memperhatikannya ya, tidak ada satu api ilahi di tubuhnya, tetapi 3 api ilahi, dan ada juga api kekaisaran. Dao Wen Yipou langsung terkejut setelah mendengar ini. 3 api ilahi dan 1 api kekaisaran dikumpulkan dalam 1 orang. Ini sungguh mustahil, bahkan mustahil untuk percaya bahwa ini benar. Bahkan bagi orang kuat seperti mereka, itu sudah menjadi batasnya untuk menaklukkan 1 api ilahi pada saat yang sama dan tetap ada di dalamnya tubuh dengan damai. Api ilahi ini bukanlah api ilahi biasa, melainkan keberadaan dewa api. Saudaraku, bagaimana dia melakukannya? Sebagai dewa pengobatan kelas 8 di menara Alkimia, nomor 2 setelah Master Menara, dan identitasnya juga adalah penguasa menara bagian dalam. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan memiliki hal yang begitu menakutkan, bahkan dia selalu terkejut. Bagaimanapun, api ilahi adalah objek ilahi yang dihasilkan oleh alam semesta, dan energi dari setiap sinar cukup untuk menjadi batas yang dapat ditanggung oleh dewa mereka, sehingga bahkan lebih mustahil untuk memiliki banyak api ilahi dalam satu tubuh. Awalnya, saya tidak tahu mengapa api ilahi di menara bergerak begitu aneh. Seharusnya ada banyak jenis api ilahi di tubuh Xiao Yan yang beresonansi dengan Zhu Xin, sehingga memicu kerusuhan Zhu Xin. Kemudian, dia menggunakan api ilahi untuk memurnikan ramuan dalam kompetisi ramuan 9 putaran. Dia secara tidak sengaja memicu energi langit dan bumi, dan ditambah dengan bakatnya sendiri untuk memurnikan ramuan. Pada saat tertentu, dia menyadari kekuatan spiritual, energi di dunia, dan menyentuhnya. Di ambang dewa pengobatan, penampilan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh bakat biasa. Tentu saja, yang paling penting adalah bagaimana dia menggabungkan berbagai jenis api ilahi ke dalam satu tubuh tanpa menunjukkan tanda-tanda ditelan oleh api ilahi. Ini juga merupakan poin kunci yang ingin saya sampaikan. Saya khawatir gerakan yang mematikan hati ini tidak sederhana. Anda harus tahu bahwa ini menempati urutan kedua di antara 9 api ilahi. Selama tidak bertemu dengan api ilahi peringkat pertama, tidak mungkin akan ada seperti itu, kerusuhan, tapi itu seharusnya bukan api ilahi yang pertama. Api ilahi yang pertama belum muncul, jika tidak maka pasti akan menyebabkan fenomena aneh di semua alam, kecuali ada hal lain di tubuh Xiao Yan yang beresonansi dengan Zhu Xin, dan dia telah memahami cara alkimia, dan sangat peka terhadap perubahan di sekitarnya. Selain api ilahi, apakah ada hal lain? Dao Wen Yipou juga sangat penasaran saat ini, apalagi yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan, dan penguasa menara Dewa Alkimia terdiam beberapa saat sebelum mengungkapkan siapa dirinya, pemikiran. Saya pikir itu ada hubungannya dengan kemampuannya mengendalikan berbagai jenis api ilahi ke dalam satu tubuh, tapi secara spesifik masih belum jelas. Menurut Master Menara Alkimia, kemampuan Xiao Yan untuk menaklukkan berbagai jenis api ilahi pasti ada hubungannya dengan hal ini. Saudara Zun, kamu meminta Xiao Yan untuk menghadiri konferensi pil pemurnian dewa sebelumnya. Ini pasti rencanamu. Kamu ingin menerima dia sebagai murid langsungmu. Penguasa Menara Alkimia tidak menyangkal hal itu, tetapi di dalam hatinya, membiarkan Xiao Yan menjadi murid pribadinya hanyalah hal yang kedua.
Yang paling penting adalah bahwa ada ramuan ilahi tertinggi dengan kualitas tertinggi. Dalam resep ramuan tertinggi membutuhkan berbagai api ilahi untuk diaktifkan bersama-sama untuk menyempurnakan ramuan ilahi tertinggi tingkat tertinggi. Dan fungsi ramuan ilahi itu adalah untuk memungkinkan mereka yang berada di batas jalan untuk menerobos penciptaan. Oleh karena itu, dia sangat berharap dalam konferensi pemurnian pil ilahi, dia dapat melihat bakat luar biasa Xiao Yan dalam menyempurnakan pengobatan dan menaklukkan semua dewa pengobatan yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Tapi sejauh yang saya tahu, orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi pemurnian alkimia kali ini semuanya adalah dewa pengobatan dengan keterampilan alkimia yang sangat tinggi. Sulit untuk menjadi pemenang akhir. Ini bukan Dao Wen Yipao yang menuangkan air dingin, tapi ini waktu para alkemis yang datang untuk berpartisipasi memang semuanya memiliki keterampilan alkimia yang sangat tinggi. Terutama di menara luar, Huai Kunyang, yang melampaui semua alkemis di level yang sama, bahkan telah memahami alkimia 5 elemen dan menyempurnakan ramuan ilahi sangat luar biasa. Penguasa menara alkimia tidak menyangkal perkataan saudaramu. Setiap sesi konferensi alkimia dihadiri oleh alkemis dari menara luar dan dunia besar lainnya. Mereka ingin lulus kualifikasi konferensi tersebut dan menjadi murid menara dalam. Dia menjadi murid pribadi dari 10 tetua Dewa Agung dan Dewa Menara Alkimia. Tidak peduli apa, aku sangat menantikan penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya, saatnya menyempurnakan pil nirwana gagak emas untuk Lin Dong dan Mu Chen. Setelah mengatakan ini, penguasa menara alkimia menghilang di tanah, hanya saudaramu berjubah Dao Wen yang masih di sini. Pil nirwana gagak emas adalah pil dewa tertinggi dari dewa peringkat ke-8. Bahkan jika saya ingin memurnikannya, itu akan memakan waktu 3 bulan. Tetapi saudara Zun berjanji kepada mereka bahwa itu akan selesai dalam waktu sekitar 2 bulan, mampu memurnikan 2 pil dewa kelas 8 sungguh luar biasa, aku mengagumimu. Dia berkata pada dirinya sendiri, meskipun dia adalah dewa pengobatan kelas 8, masih ada kesenjangan besar antara dia dan dewa pengobatan kelas 9. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memurnikan 2 pil dewa tertinggi dalam waktu sekitar 2 bulan. Saya sangat iri. Dao Wen Yipao juga diam-diam memutuskan bahwa suatu hari, dia pasti akan mengejar kecepatan saudaranya. Dan selanjutnya, menara alkimia berdiri di tengah awan dan kabut. Tidak ada langit cerah seperti sebelumnya, dan dunia kecil di puncak menara tidak terlihat. Namun, semburan cahaya agung menyinari menara, dan tanda kuno dan misterius terukir di menara, yang tampaknya berisi hukum misterius langit dan bumi dan mengedarkan kekuatan yang menakjubkan. Saat konferensi pemurnian pil ilahi semakin dekat, para alkemis dari segala penjuru berbondong-bondong ke menara kuno ini seperti air pasang. Mereka yang datang dari segala penjuru dan semua alam besar mengenakan gaya yang berbeda-beda. Beberapa jubah mereka disulam dengan pola yang rumit, menunjukkan status mereka yang luar biasa. Beberapa mengenakan pakaian sederhana, tetapi mata mereka bersinar karena pencarian alkimia yang tiada akhir. Di alun-alun depan menara, Anda dapat melihat patung tripod obat berukuran besar, yang diukir dengan berbagai bunga dan tanaman eksotis yang terlihat seperti aslinya. Nyala api di dalam kuali menari-nari samar, memancarkan aroma obat yang samar, seolah menceritakan sejarah kejayaan menara alkimia selama ribuan tahun. Para alkemis ini baik dalam kelompok atau sendirian. Mereka semua fokus pada ekspresi mereka. Masing-masing dari mereka memegang tungku alkimia yang unik dan rahasia di tangan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka menuangkan ramuan dan biji spiritual, merasakan spiritual dengan hati mereka energi langit dan bumi serta 5 unsur yang terkandung di dalamnya. Udara yang dipenuhi keharuman berbagai ramuan membuat orang merasa rileks dan bahagia seolah-olah berada di taman seperti ramuan. Dalam suasana tegang dan hangat ini, beberapa alkemis berlatih secara diam-diam, menjadi master dan setenang gunung. Beberapa mengerutkan kening, seolah-olah mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi, sementara yang lain berkumpul untuk bertukar pengalaman, wajah mereka dipenuhi kegembiraan setelah mengatasi kesulitan. Di menara alkimia, suasananya sunyi dan khusyuk, hanya terdengar sedikit suara napas sang alkemis dan suara jari mengaduk bahan obat yang terdengar dari waktu ke waktu. Sinar matahari menyinari kisi-kisi jendela berongga yang menggantung tinggi, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan. Pancaran cahaya seolah menghubungkan masa lalu dan masa kini, menerangi debu sejarah dengan jelas. Udara di menara dipenuhi dengan aroma berbagai tumbuhan. Aroma waktu dan aroma alkimia.
Di balik setiap pintu terdapat pemandangan para alkemis yang berlatih keras. Para alkemis bersaing dalam keheningan, menggunakan tangan mereka yang cekatan dan persepsi yang tajam untuk terus menjelajahi bidang alkimia yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa hanya dengan menonjol di konferensi alkimia mereka dapat membuktikan kekuatan mereka dan mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam bidang alkimia. Waktu berlalu perlahan di tengah lonceng menara alkimia. Setiap alkemis yang datang ke menara alkimia memahami bahwa waktu sangat berharga dan tidak dapat disia-siakan. Mereka mencurahkan keringat dan energinya ke dalam tungku alkimia, hanya untuk memamerkan keahlian mereka di konferensi alkimia dan mencatatkan nama mereka dalam sejarah alkimia. Saat konferensi pemurnian pil ilahi semakin dekat, semakin banyak alkemis muncul di menara alkimia seperti burung yang bermigrasi kembali ke sarangnya. Di tengah-tengah menara alkimia, sebuah tungku alkimia besar diam-diam tergantung di atasnya. Api telah menyala, dan api yang berkobar menari-nari secara sembarangan di dalam tungku, melambangkan bahwa api konferensi alkimia akan segera menyala, hati setiap alkemis. Dan mereka yang telah mempraktikkan keterampilan pemurnian obat dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi lebih halus. Mata mereka tegas dan siap menyambut momen paling gemilang dalam sejarah pemurnian obat. Namun tak lama kemudian, hari ini akhirnya tiba. Puncak menara alkimia berdiri tinggi di atas awan. Bentuknya kuno dan misterius. Setiap kali matahari terbit, permukaannya memantulkan ribuan cahaya kemasan. Ledakan, suara merdu bel bergema di langit biru, seperti sebuah perintah, membuat semua hati bergetar. Konferensi pemurnian pil ilahi diadakan setiap 10.000 tahun sekali di menara alkimia, dan mempertemukan para alkemis dari seluruh dunia. Mereka mengenakan jubah yang indah, disulam dengan bunga dan tumbuhan eksotis, dan persaingan antar kostum seperti 100 bunga bermekaran, masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Pada saat ini, mereka sedang berdiri atau berdiri, semua memandang ke langit. Bunyi lonceng dari jauh ke dekat berarti mereka akan menghadapi kontes yang melibatkan kejayaan dan seni pemurnian pengobatan. Hati para kontestan dipenuhi dengan pasang surut, dan ketegangan seolah menyulut suasana. Ketika gema terakhir bel berbunyi, sebuah celah sepertinya terkoyak di langit oleh suatu kekuatan misterius. 10 sosok, seperti meteor yang menembus langit, muncul dari celah kehampaan dan mendarat dengan mantap di kehampaan di depan menara alkimia. Aura mereka begitu kuat hingga seolah mampu mengguncang langit dan bumi, membuat setiap alkemis yang hadir tanpa sadar merasa kagum. Mereka menginjak kehampaan, dan setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Beberapa dari sosok ini setinggi pohon pinus, dan beberapa sama anggunnya dengan makhluk abadi. Kontestan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini mau tidak mau harus mundur, namun mereka bahkan lebih menantikan konferensi pemurnian Sendan yang akan datang. Ini adalah acara akbar yang hanya bisa diikuti oleh para alkemis papan atas. Setiap nafas yang mereka hirup dipenuhi dengan ketegangan duel dan kerja sama. Beberapa dari alkemis ini memiliki sosok yang tinggi dan lurus seperti pohon pinus, dan matanya seperti kilat. Beberapa dari mereka tersenyum, namun memancarkan arogansi dan mendominasi. Ada yang masih muda dan belum dewasa, namun memiliki ketenangan melebihi usianya. Yang lainnya tampak damai, namun sebenarnya seperti jurang maut, menyembunyikan misteri. Meskipun mereka berasal dari tempat yang berbeda dan memiliki guru yang berbeda, saat ini mereka semua telah menjadi kontestan konferensi alkimia dan diperiksa bersama oleh menara alkimia. Saat ini, semuanya sunyi kecuali suara detak jantung dan nafas yang bergema di udara. Kegugupan dan kegembiraan saling terkait, seperti cahaya yang mengalir di menara alkimia, berkedip-kedip. Mata semua orang saling mengamati, diam-diam berspekulasi di dalam hati mereka, siapa yang bisa menonjol di antara kelompok pahlawan ini dan menjadi pemimpin alkimia di konferensi ramuan ilahi ini. Xiao Yan dan Wu Sui juga muncul di tengah kerumunan lebih awal, karena Xiao Yan sudah lama menunggu momen ini. Sekarang dia telah menjadi dewa pengobatan kelas 1, dan dia juga telah memahami teknik energi spiritual langit dan bumi. Dalam hal bakat dan keterampilan pemurnian obat, dia jauh lebih unggul dari alkemis lainnya, masih banyak orang lain yang lebih baik dari yang lain. Xiao Yan juga ingin menjadi dewa pengobatan yang ampuh. Jika Anda bisa mendapatkan 20 tempat teratas, Anda bisa memasuki menara bagian dalam untuk berlatih alkimia, dan Anda juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung dari 10 tetua Dewa Agung.
Apalagi jumlah tempat pada sesi ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan sesi sebelumnya, karena jumlah kontestan pada sesi ini juga jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah tempat pertama, yaitu diterima langsung sebagai murid langsung oleh Dewa Menara Alkimia, mendapatkan ramuan dewa tertinggi, dan menerima Dewa Pengobatan kelas 9 untuk diinstruksikan secara pribadi, cara alkimia dan alkimia. Miliki peluang lebih besar untuk mendapatkan resep ramuan terbaik. Pasti ada setidaknya 10.000 orang yang menghadiri konferensi pil ilahi kali ini. Xiao Yan berkata dengan kaget sambil melihat ke lautan manusia. Usue di samping mengangguk dan menjawab, ya, kali ini selain ribuan alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi ramuan abadi 9 putaran terakhir kali, ada juga alkemis dari semua dunia besar. Ini semua adalah dewa pengobatan, keberadaannya, ditambah dengan jumlah dewa pengobatan di menara luar menara dan God, mungkin setidaknya 10.000. Di antara mereka adalah alkemis dari kekuatan dewa super, alkemis dari kekuatan puncak dewa super, dan kekuatan tersembunyi lainnya. Mereka akan mengirim alkemis terkuat di antara mereka ke menara alkimia untuk berkompetisi. Menurut berita, yang terkuat di sesi ini adalah kekuatan dewa super puncak, alkemis terkuat di Istana Shinra, Pagaro, yang merupakan dewa pengobatan kelas 4. Dewa pengobatan kelas 4. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia menjadi terkejut. Dia hanyalah dewa pengobatan kelas 1, tetapi alkemis terkuat yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini sudah menjadi dewa pengobatan kelas 4. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.